Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari bisa menciptakan misteri di dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, bahkan cerita ironis. Semua kita akan kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang masih atau pernah melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini saya ditemani oleh Cika Jessica. Apa kabar Cika? Alhamdulillah baik Kak Bayu. Cika, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Iya. Informasi yang saya dapatkan, Cika pernah punya pengalaman mistis waktu itu lagi syuting. Ya, datang ke tempat, ada yang melihat bahwa Cika ada yang ganggu gitu. Iya katanya, Aha. gitu kan. Jadi waktu itu di lokasi syuting di daerah Bambu Apus gitu. Syuting terus aku sakit tuh lama banget. Terus udah minum obat segala macam tapi belum sembuh. Terus kata orang terdekat aku, kayaknya kamu ketempelan, katanya gitu. Kamu ke ini nggak, ke toilet situ nggak? Ya aku sih waktu di lokasi syuting itu emang ada satu toilet yang agak-agak Terasa auranya, gitu kayak. Tapi gimana, nggak ada tempat lagi mau nggak mau. Nah katanya di situ. Terus ya udah sama si orang terdekat aku, apalah badan aku di gitu-gitu. Terus ya udah akhirnya kayak lebih enakan ya, nggak tahu sih itu lebih enakannya tuh karena udah emang beberapa hari sakit terus emang udah waktunya sembuh atau emang pas juga digituin jadi aku Sebelumnya rasanya gimana? nggak enak aja, kayak berat gitu. Jadi sakit tapi beda aja, sakit kayak flu atau batuk, kayak badannya tuh meriang tapi kayak berat gitu. Terus kayak Tapi setelah itu sih kayak alhamdulillah kayak ya udah gitu. sebelumnya emang pernah punya pengalaman mistis, sering atau itu baru pertama kali? Aku tuh percaya nggak percaya sama kayak gitu, cuman berapa kali kalau misalkan syutingnya malam gitu suka ada aja kata orang tuh itu tuh ini kayak gitu-gitu deh. Oke. Pernah melihat? Enggak. Berasa aja gitu? Iya berasa kayak kalau kayak rep-repan gitu tuh enggak ya, bukan ya? Rep-repan? Aku tuh waktu kalau misalkan syutingnya pulangnya kayak tengah malam kayak gitu suka kayak pas tidur tuh kayak kan susah napas gitu, rep-repan gitu, kayak pas coba buka mata tuh kan entah emang lagi capek aja terus halu sendiri kayak hitam gede gitu kayak terus aku merem lagi kayak ya baca terus kayak Lebih tenang? alhamdulillah terus bisa lepas, Bisa gerak, bisa lepas? gitu. Itu sih nah entah kalau yang hitam itu tuh something atau kayak ya halu aja, nggak ngerti. Ya kalau saya sih nggak bisa ngeliat dan nggak bisa menilai itu rep-repan. Hitamnya tuh kayak gini sih waktu itu. Iya, nanti kita tanya sama teman kita ya, seorang indigo yang mungkin bisa melihat. Tapi berikut ini ada seseorang yang akan kita hadirkan. Dia adalah seorang pelakor yang mengaku tengah melakukan guna-guna pada korbannya. Malam hari ini dia kita hadirkan dengan nama samaran. Kami persilahkan Nana. Silakan Nana. Ya. Nana, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Boleh diceritain ke kita semua saat ini Nana tuh usianya berapa dan tinggal di daerah mana ya? Usia saya 35, tahun ini pas 35 tahun, tinggal di daerah BSD. Oke. Dan kabar yang kami miliki, Nana ini menggunakan guna-guna. Sebenarnya sih bukan guna-guna. Tapi apa? Cuma saya kan sebelumnya korban dari pelakor. Di situ saya sempat tidak percaya diri. Jadi saya pergi ke orang pintar lah istilahnya saat itu, minta karena saya sempat nggak percaya diri gimana
kalau kamu saya mandiin aja pakai kembang kayak gitu. Terus kosmetik kamu saya isi-isi, nggak tahu, saya nggak ngerti isi-isi gimana, biar kalau kamu make orang-orang yang lihat itu pada tertarik. Nah pada saat itu saya mau, soalnya kan saya sempat kehilangan kepercayaan diri itu karena adanya pelakor itu di rumah tangga saya. Oke. Iya. Lalu itu membuat Anda jadi pelakor juga? Saya lakukan itu kan, secara tidak langsung emang tertarik yang lihat gitu. Lawan jenis saya, lawan jenis tertarik. Setelah tertarik, itu karena memang make up dan lain-lain itu yang diisi, atau memang ada alasan lain? Setelah tertarik apa yang terjadi? Ya, saya sih setelah dari situ langsung benar-benar sampai saudara sepupu saya pun tertarik sama saya. Jadi saya pikirnya sepupu. Iya. Jadi saya pikirnya mungkin ya karena faktor itu tadi, dimandiin kembang, terus bedak saya, lipstik saya dipakein sama dia gitu. Jadi itu. Oke. Nah, yang dari semua yang tertarik termasuk sepupunya itu, mereka single? Tidak. Ada yang sudah punya keluarga dan lain-lain? Iya. Dan kebetulan saya juga benci banget kan sama cowok sekarang gara-gara kejadian itu. Suami saya itu kemarin tuh jahat banget kan, dia KDRT, dia pakai. Jadinya ya sekarang saya juga akhirnya karena benci itu ya udah, karena dia naksir sama saya ya saya terima-terima aja. Saya pikir oh berarti saya ini masih bisa dong dapat pengganti suami saya yang kayak gitu. Jadi berarti walaupun sepupu sendiri kamu nggak tolak gitu? Ya karena saya sempat kehilangan kepercayaan diri itu. Jadi begitu ini oh ya berarti saya ini masih menarik dong kayak gitu. Tapi kalau sepupu tuh bukannya masih ada hubungan darah tuh nggak gitu ya? Dan karena dia duluan yang ini godain ya udah saya terima. Karena saya korban pelakor ya udah. Oke, sepupu Mbak Nana punya istri? Punya. Istrinya tahu? Istrinya nggak tahu. Berarti dengan kata lain Mbak Nana juga seorang pelakor? Ya, bisa dibilang begitu. Dan sepupu sendiri? Iya. Sampai sekarang masih? Masih. Jadi, tapi sebenarnya saya kesini juga saya kepengen itu tahu gitu. Ini saya sebenarnya kepengen menyelesaikan ini dan punya hubungan baik-baik ya, yang normal. Tapi di luar itu yang tadi saya dimandiin segala macam, saya mau yang normal gitu. Oke. Jadi efek dari bedak dengan lipstik ini saya kepengen hilangkan gitu. Tapi apa bisa langsung hilang apa gimana gitu. Saya kepengen cari yang pasangan yang benar-benar normal liatnya. Oh jadi sekarang banyak udah kayak puas jadi udah pelakor. Jadi sekarang udah mau stop. Udah iya, aku udah membuktikan semuanya. Maksudnya oh ternyata dengan begitu aku bisa gitu. Oke. Mantan suami udah nggak ada hubungan apa-apa lagi? Sudah nggak ada. Oke. Sebaiknya memang Mbak Nana cerita dengan teman kami. Dia adalah seorang indigo yang mungkin bisa melihat sebenarnya apa yang terjadi. Mungkin bisa memberikan solusi buat permasalahan dan keinginannya Mbak Nana. Oke? Nah, kalau begitu langsung saja kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Nana, lahir pada tanggal 16 April 1983. Saat ini tinggal di rumah dengan nomor 33. Dia memiliki karakter yang ceria. Tetapi saya melihat di sini adanya dendam yang membuat orang lain menjadi sengsara. Saya melihat dalam penglihatan batin saya, dia melakukan berbagai macam cara untuk menarik pria.
Dan saya melihat dia adalah seorang simpanan. Ada sosok wanita berambut panjang dengan lidah menjulur. Itu yang saya lihat. Terima kasih, Roy. Silakan, Roy. Nama Nana, Iya, kemudian betul tanggal lahirnya 16 bulan 4 1983. iya, benar. Dan kemudian nomor rumahnya 33. Iya, benar. Melihat dari tanggal lahirnya, saya merasa Nana, kamu mempergunakan ilmu ini untuk menjadi seorang simpenan. Kamu lebih enjoy ternyata menjadi seorang simpenan. Itu yang saya rasakan di tubuh Nana. Dan sampai sekarang nih kayaknya kamu bergetar nuansa hatinya. Antara ketakutan juga Nana, dan Nana ingin menghilangkan seluruh ilmu-ilmunya juga. Itu yang saya rasain. Antara kamu ingin hilangkan, tapi ada rasa khawatir kalau hilang gimana, dan caranya gimana, mesti gimana, dan seperti apa. Itu saya rasakan di mata Nana. Dan satu lagi yang saya lihat, entah kenapa ya, saya melihat di tubuh kamu itu identik dengan mandi kembang. Apakah masih ada sampai sekarang? Ritual Sebenarnya itu saya masih sudah sering. tidak lakukan lagi sebenarnya. Iya. Itu yang saya mau tahu, apa itu masih nempel sampai sekarang apa gimana? Karena saya sebenarnya sudah tidak ada keinginan lagi untuk itu sebenarnya. Sebenarnya masih ada yang nempel. Sangat masih ada. Terlihat jelas. Terlihat jelas sekali. Jadi kalau orang yang lihat saya sekarang ini karena faktor itu. Nah, itu dia. Jadi karena sosok itu, Roy. Iya, betul, Bayu. Sosoknya seperti apa, Roy? Saya melihat sesosok kok saya lihat ada pohon ya Iya. di daerah sekitar rumah kamu. Jadi sebenarnya yang saya lihat di sini adalah sosok kuntilanak yang menempel di tubuh kamu dan dia hinggap di pohon depan rumah kamu. Itu yang saya rasain. Jadi saya ngerasa juga entah kenapa ya, saya ngelihat Nana, saya lihat kuntilanak. Kuntilanak, Nana kuntilanak. Itu yang saya rasakan. Tapi saya yakin Nana ini datang ke sini bertujuan baik untuk melepas ini semuanya. Iya. Karena saya tahu hati orang. Kamu di sini saya lihat ada ketakutan yang luar biasa. Bagaimana ngelepasin sang kuntilanak ini dan teman-temannya. Jadi nggak sendiri, ada banyak. Banyak. Kuntilanak itu. Banyak teman-teman. Ternyata kamu itu, saya ngerasa saya juga lihat ada barang khusus yang kamu bawa-bawa di dalam tubuh kamu itu. Bukan susuk tapi semacam kayak barang seperti barang-barang benda-benda kecantikan, kaca, kemudian parfum atau bedak atau lipstick. Oh iya ya, bedak sama lipstick waktu itu. Bedak sama lipstick. Yang saya kasih untuk di itu. Dimandiin. Ditiup, nggak tahu istilahnya, pokoknya diisi gitu. Sama yang mandi, jadi sekalian. Oh, Setelah dimandi. dimandi kembang, terus di bedak saya sama lipstick saya itu diserahkan ke dia. Habis itu dia bilang udah nanti pakai gitu aja. Bedak itu jadi ada diapain, Roy? Maksudnya Diisi oleh sang paranormal tersebut dan diisi kemudian itu jadi magnetnya, makhluk halus juga nempel ya, tidak sengaja, yang di pohon lah, yang di jalan lah, yang di korban kecelakaan lalu lintas yang retak semuanya, arwahnya pada datang semuanya karena kamu juga auranya magis sekali. Jadi
jadi luar biasa. Ini sosok kuntilanak yang ada di depan rumah dan teman-temannya ini datang karena ritual yang dimandiin itu. Betul. Terus sejak itu Sejak itu sampai sekarang dan sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang saya ngerasa, dan makanya nih ada satu kesalahan fatal juga yang perlu saya tekankan di sini kepada kamu, Nana, bahwa kamu kok enjoy ya selingkuh dengan sepupu kamu ketimbang dengan laki-laki yang bener-bener single. Itu sebenarnya saya benci banget gitu sama cowok sejak kejadian rumah tangga saya hancur gara-gara pelakor dan KDRT. Jadi ya saya sempat kehilangan kepercayaan diri. Saya pikir kalau orang terdekat saya saja bisa suka sama saya, berarti kan saya masih laku gitu tadinya, karena sempat sakit hati kan sama suami kayak gitu. Sebenarnya ada dendam juga sebenarnya sih. Nah, ini dendam ini, Roy. Sebenarnya memang Mbak Nana sendiri yang mendendam karena sakit hati, atau dia digerakkan oleh makhluk-makhluk yang ada di belakangnya? Karena dia juga digerakkan oleh makhluk-makhluk yang ada di belakangnya. Salah satunya sebenarnya, makanya saya ingin mencari tahu lagi dan lebih dalam lagi. Sebenarnya kamu membawa sesuatu ya hari ini? Iya, saya bawa itu bedak yang saya bilang, dan kebetulan bedaknya juga udah nggak baru lagi. Udah nggak baru lagi ya.